Selamat pagi adik-adik, kembali kita berkumpul untuk mengikuti IHMPA pada pagi hari ini, tanggal 31 Januari 2021. Pelayanan firman pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Kakak Sarah. Nah adik-adik, yuk kita mulai untuk bersiap mengikuti ibadah pada hari ini. Adik-adik, kita akan menyanyikan nyanyian pembukaan dari Kidung Ceria 19 yang Maha Kasih. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh berkumpul untuk mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan berkati kami, kiranya Engkau saja yang mau membuka hati dan pikiran kami untuk mendengar suara-Mu dalam firman Tuhan yang akan dibawakan nanti. Sertai kami Tuhan, agar kiranya kami pada akhirnya nanti boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan nyanyian pujian dari Kidung Ceria 22, Besarlah Kasih Bapakku. Adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita akan baca Mazmur dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Teman-teman, aku akan membacakan Mazmur yang terambil dari 100 ayat 1 sampai dengan 5. Teman-teman ikut membaca ya dari rumah. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukur kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-menurun. Demikian pembacaan Mazmur hari ini. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan merespon Mazmur kita dari Kidung Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Seperti yang tadi adik-adik sudah lihat di awal video, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari Markus 10
ayat yang 17 sampai 22. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Kita minta bimbingan dari Roh Kudus. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan dan membaca Alkitab. Kiranya Tuhan Yesus mau memberikan Roh Kudus ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan membaca ayat Alkitab yang tadi sudah disiapkan. Kakak akan membacanya dari sini, adik-adik tetap sambil baca di rumah ya. Untuk adik-adik kelas TK yang belum bisa membaca, dengerin kakak ya. Markus 10 ayat 17 sampai 22. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Adik-adik, siapa di antara adik-adik yang berdoa sebelum tidur? Pernah gak sih adik-adik, waktu adik-adik udah ngantuk sekali, jadinya malas berdoa? Boleh gak ya kalau karena sudah ngantuk sekali, jadinya adik-adik gak berdoa sebelum tidur? Gak boleh adik-adik, berdoa itu walaupun kita sudah sangat mengantuk dan capek, tapi harus tetap dilakukan. Karena adik-adik tahu nggak, berdoa itu adalah salah satu contoh mengutamakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan berdoa itu juga adalah sebagai rasa terima kasih kita karena Tuhan Yesus sudah melindungi kita sepanjang hari. Nah, seperti bacaan kita tadi, jadi suatu hari ketika Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak, tiba-tiba orang kaya tersebut datang menghampiri Tuhan Yesus. Orang kaya tersebut ingin sekali mendapatkan kehidupan yang kekal. Adik-adik tahu nggak sih hidup kekal itu apa? Iya, hidup kekal itu adalah hidup bersama dengan Allah di dalam kerajaan Allah. Orang kaya tersebut selalu melakukan 10 perintah Allah, seperti tidak mencuri, tidak berbohong, menghormati orang tua, dan lainnya. Karena itu adik-adik, ia merasa bisa mendapatkan hidup yang kekal dengan melakukan itu semua. Nah, tapi adik-adik, ternyata Tuhan Yesus ingin melihat kesungguhan hati orang kaya tersebut dengan cara meminta orang kaya tersebut untuk menjual seluruh harta miliknya dan memberikannya kepada orang-orang miskin di sekitarnya. Wah, adik-adik, tapi tahu nggak apa yang orang kaya tersebut lakukan setelah mendengar perintah dari Tuhan Yesus? Ternyata adik-adik, orang kaya itu langsung pergi dengan kecewa dan sedih. Karena ternyata ia lebih mengasihi hartanya daripada mengasihi Tuhan Yesus. Ia tidak bisa mengutamakan Tuhan Yesus dalam hidupnya, melainkan mengutamakan harta kekayaannya. Nah, hari ini adik-adik belajar untuk mengutamakan Tuhan Yesus dalam kehidupan adik-adik. Mengapa? Karena adik-adik, Tuhan Yesuslah satu-satunya sumber kehidupan dan yang tahu hal-hal yang terbaik untuk hidup adik-adik. Caranya gimana? Misalnya ketika IMPA, hari Minggu adalah hari IMPA.
Adik-adik harus berani menolak ajakan teman adik-adik untuk bermain. Karena adik-adik, ibadah harus dilakukan sebagai ungkapan syukur adik-adik kepada Tuhan Yesus yang sudah menjaga adik-adik sepanjang hari. Contoh lainnya lagi nih adik-adik, ketika malam hari contohnya orang tua adik-adik atau keluarga adik-adik mengajak adik-adik untuk berdoa, padahal adik-adik sudah ngantuk sekali. Tapi adik-adik harus tetap berdoa. Sebagai anak Tuhan yang mengutamakan Tuhan Yesus dalam hidupnya, adik-adik harus bisa melawan rasa kantuk dan tetap ikut berdoa. Ingat ya adik-adik, mengikut Tuhan Yesus berarti menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang utama dalam kehidupan adik-adik. Mengasihi Dia lebih dari segala yang adik-adik miliki, bahkan harta kekayaan yang adik-adik miliki. Adik-adik, sebelum menutup firman kita pada pagi hari ini, kakak ada video yang mau ditampilkan, kita tonton sama-sama ya. Adik-adik, sesuai dengan video yang tadi adik-adik sudah lihat dan sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini, mari kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai utama di dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa untuk selalu berbagi dengan teman-teman di sekitar adik-adik yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita telah mendengar firman Tuhan dari Kak Sarah. Kiranya adik-adik boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Nah adik-adik, kita akan merespon pembacaan firman kita dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersindahlah. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat semuanya dalam sikap doa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang sudah kami dengar.
Berkati kami agar kami bisa selalu mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk adik-adik klien yang sedang sakit dan belum bisa mengikuti ibadah IMPA saat ini. Berkati dan sembuhkan mereka agar mereka bisa kembali mengikuti IMPA baik lewat Zoom maupun YouTube. Berkati adik-adik klien kami dalam sekolahnya, mampukan mereka Tuhan untuk bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk orang tua adik-adik klien dalam pekerjaan dan usaha mereka, serta berikan mereka kesehatan dan kekuatan dalam mendidik dan membesarkan adik-adik klien kami. Berkati gereja kami juga ya Tuhan, GPIB Shalom dalam pelayanannya, khususnya juga berkati PLKPA ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan mau berkati dan pulihkan agar pandemi ini segera berakhir. Ya Tuhan, kami mohon dengarkanlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik jangan lupa untuk persembahan dapat ditransfer ke rekening Kanadin ya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu persembahan dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang dunia. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Lipat tangan, tutup mata, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih boleh berikan berkat untuk memberikan persembahan ya Tuhan. Tuhan berkati agar kiranya persembahan kami dapat menjadi berkat untuk pelayanan gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita sudah selesai untuk ibadahnya pada hari ini. Kita akan menyanyi nyanyian penutup dari Kidung Ceria 225, Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati jalannya ibadah ini mulai dari awal hingga akhirnya. Tuhan Yesus, kalau sebentar juga kami akan melakukan aktivitas kami yang lainnya bersama dengan keluarga kami, kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami semua hingga di malam hari nanti. Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan, agar kami bisa mengikuti IMPA lewat Zoom di minggu depan bersama dengan teman-teman kami yang lainnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.